Sekalinya Presiden Jokowi bermain kata, Anies langsung terhempas. Hari Jumat lalu, 23 September, Gubernur Anies mengunjungi Taman Ismail Marzuki. Di sana dia membacakan sebuah sajak karya W.S. Rendra. Sajak itu dimulai dengan kata-kata ini, rakyat adalah sumber kedaulatan. Kekuasaan tanpa rakyat adalah penalut tanpa karisma. Dan seterusnya ya. Ya kan? Anies katanya sudah siap nyapres. Mungkin saja itu sebagai kode keras agar rakyat memilih Anies jadi presiden gitu kali ya. Pertanyaannya adalah, apakah Anies sudah bekerja maksimal buat rakyat DKI Jakarta? APBD yang totalnya mencapai 400 triliun rupiah selama 5 tahun masa jabatan itu, apakah sudah dinikmati oleh seluruh warga Jakarta dengan adil? Mereka yang sudah memiliki Anies jadi gubernur, mereka yang harusnya mendapatkan servis terbaik dari Anies. Namun, hasil survei terakhir dari Lembaga Nusantara Strategi Network (NSN) malah menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Anies malah melorot hingga angka 30,3% saja. Sampai disebut sebagai titik terendah kepuasan publik terhadap Gubernur Anies. Menurut NSN, penurunan kepuasan publik ini disebabkan oleh berbagai kebijakan Anies yang kontroversial, seperti mengubah nama jalan dan mengganti istilah, tanpa adanya hal lain yang lebih substantif. Dengan kata lain, gak penting banget buat warga Jakarta, malah ngerepotin warga. Pembangunan fisik yang digaungkan Anies lebih berupaya proyek mercusuar seperti sirkuit balap Formula E dan Stadion JIS. Lalu Anies masih bisa baca saja yang mengusung kedaulatan rakyat. Mayoritas warga Jakarta sudah memilih Anies menjadi gubernur. Walaupun di beberapa debat calon gubernur terlihat sekali kualitas Anies ini jauh di bawah lawan politiknya. Dan benar saja, rakyat DKI Jakarta pun akhirnya merasakan bagaimana sesungguhnya Anies bekerja. Kebanyakan menata kata, kebanyakan berpolitik, dan minim perhatian ke rakyat kecil dan warga miskin. Iya kan? Dulu, warga Jakarta bebas mengadukan apa saja di balai kota. Sekarang, ketika kena banjir pun, Anies nggak kelihatan lagi, nggak menengok warganya lagi. Bicara soal banjir, satu pekerjaan besar yang harus ditangani Anies di Jakarta adalah penanganan banjir. Karena banjir ini sekali datang, banyak sekali warga Jakarta yang terkena dampaknya. Harusnya jadi prioritas, bukan begitu? Namun, baru beberapa bulan dilantik jadi gubernur DKI, Anies sudah menegaskan bahwa penanganan banjir tidak menjadi prioritasnya. Ingat ini ya, perkataan Anies sendiri. Dimuat di media online cnnindonesia.com. Kata-kata Anies ini diucapkan pada tanggal 26 Februari 2018. Menurut Anies, banjir dan macet itu bukan masalah utama buat warga Jakarta. Dia sangat yakin, jika digelar survei, maka masalah nomor 1 adalah lapangan pekerjaan, disusul dengan pendidikan, kesehatan, dan sampah. Anies pun menyebut bahwa tantangan yang dia temukan di Jakarta adalah membereskan ketimpangan sosial ekonomi. Dan sekarang, bagaimana kondisi warga Jakarta saat ini? Angka kemiskinan meningkat. Rumah buat warga miskin mana?
Pengolahan sampah mana? Fasilitas MCK saja masih kurang. Masih ada warga Jakarta yang BAB di kali. Anak kurang gizi pun ada di Jakarta. Dasar bacot doang. Hehehe. Padahal penanganan banjir masih menjadi perhatian utama seorang Jokowi, dari sebagai gubernur hingga jadi presiden. Normalisasi Kali Ciliwung kan sudah dikerjakan sekian kilometer, tinggal diteruskan. Anies maunya diganti dengan naturalisasi, yang enggak juga dia kerjakan hingga sekarang. Sumber resapan yang digagas Anies juga kebanyakan buang anggaran ketimbang efektif. Ketika Gubernur Anies baru di sekitar 2 bulan dilantik, Presiden Jokowi sudah mengingatkan dan memberi arahan apa yang harus dikerjakan oleh Anies. Kementerian PUPR sudah melaksanakan normalisasi 13 sungai di Jakarta dan menyelesaikan sodetan Ciliwung di Jakarta Timur. Diharapkan bahwa Anies mengerjakan hal-hal yang berkaitan seperti drainase, sungai-sungai kecil, dan pemeliharaan waduk di Jakarta. Semua harus dibersihkan terus. Semuanya sama-sama bekerja, ujar Presiden Jokowi. Kerja, kerja, dan kerja. Itu prinsip kerjanya Presiden Jokowi. Hasilnya nyata dan bermanfaat buat rakyat. Tapi Anies malah menyindir prinsip ini. Kata Anies, bekerja nggak cukup hanya kerja. Kerja, kerja saja. Harus ada gagasan, lalu ada kata-kata. Harus ada narasi. Anies banget sih ini ya. Lalu kapan kerjanya? Lucunya, perkataan Anies ini dia langgar sendiri ketika berhubungan dengan Kementerian PUPR. PUPR kan beberapa kali mengundang Anies untuk menjelaskan konsep naturalisasi sungai. Tetapi Anies tidak pernah datang. Katanya gagasan dan narasi penting. Nah, dia dikasih waktu dan tempat untuk menjelaskan gagasan dan narasi, malah nggak mau datang. Entah nggak mau atau takut malu, nggak bisa menjelaskan. Mana mempan kan, tata kata dilempar ke jajaran PUPR yang orang-orang teknis semua. Itu pada awal tahun 2019 ya. Masih panjang buat Anies untuk serius menangani banjir. Namun, tentu saja Anies lebih mementingkan ikutan rame-rame Pilpres 2019. Kesempatan buat Anies menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat daripada orang yang dulu memecat dia. Iya, politis lagi. Namun Anies dibalas oleh warga Jakarta sendiri. Para warga ini mulai gerah dengan minusnya kinerja Anies. Akhirnya, pasangan Prabowo dengan Sandi menderita kekalahan di Jakarta, daerah yang harusnya mereka bisa menang karena gubernurnya jelas-jelas satu kubu. Malu dong. Seperti biasa, Presiden Jokowi dengan kebaikan hati beliau tetap saja berusaha untuk mengarahkan Anies, ngasih tahu apa saja yang perlu dikerjakan untuk menangani banjir, agar Anies bisa memperbaiki kinerjanya. Presiden Jokowi pun memaparkan kembali pekerjaan yang harus dilakukan Anies: pembersihan selokan, pelebaran Ciliwung, pengelolaan pintu air, dan pengerukan waduk. Dikerjakan sama Anies, ya nggak tahu kita. Yang pasti pada awal tahun 2020, banjir besar kembali melanda Jakarta. Sampai-sampai Presiden Jokowi sendiri sidak ke waduk Pluit tanpa Anies. Kebayangkan betapa gemesnya Presiden Jokowi sama Anies ini. Penanganan banjir yang gampang benar itu tinggal diteruskan dengan konsisten
malah lalai dikerjakan Anies. Warga Jakarta pasti sama gemesnya. Sampai-sampai pasca banjir awal tahun 2020, sempat viral sebuah petisi online yang meminta agar Presiden Jokowi memecat Gubernur Anies. Petisi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018. Ketika kembali viral, waktu itu sudah ada sekitar 226.000 akun yang mendatangi petisi itu. Tentu saja tidak segampang itu memecat gubernur ya. Secara prosedur, tidak bisa secara langsung dipecat oleh presiden. Ada mekanisme panjang yang harus dilalui, dengan melibatkan 2 hingga 3 lembaga. Ada DPRD, Menteri, dan Mahkamah Agung. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Masalahnya kan di kinerja, bukan karena ada kasus pidana gitu ya. Saya kira Presiden Jokowi pun tidak mau, karena kinerja itu kan harusnya bisa diperbaiki. Jadi Presiden Jokowi dan jajarannya ya berusaha untuk mengarahkan ke jalan yang benar. Seandainya gubernur itu dipilih oleh presiden, saya yakin Anies nggak akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah tahu gimana kerjanya waktu jadi menteri kan. Sudah dikasih arahan yang benar, malah dia olok-olok balik. Padahal warganya pun sudah memberikan hukuman buat dia. Dan sekarang mendekati lengser, Anies sudah terang-terangan menyatakan siap nyapres. Entah karena mau ngasih peringatan ke Anies, atau memang mau nyindir Anies, Presiden Jokowi kali ini memakai cara kerja Anies, yakni bermain kata-kata. Seperti kita ketahui bersama, DPRD DKI dan Kementerian Dalam Negeri sedang mempersiapkan para kandidat calon pengganti Anies. Jadi, penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta yang menentukan paling akhir adalah Presiden Jokowi. Para awak media selalu mengejar Presiden Jokowi di berbagai kesempatan untuk minta bocoran siapa yang bakal dipilih. Mereka menyelipkan pertanyaan itu kepada Presiden Jokowi ketika beliau meresmikan ruas tol Cibitung dengan Cilincing dan tol Serpong dengan Balaraja Seksi 1 beberapa hari lalu. Tepatnya 4 hari sesudah Anies menyatakan dirinya siap nyapres. Apa jawaban Presiden Jokowi? Kata beliau, kriterianya untuk pejabat gubernur DKI banyak sekali. Kata-katanya sedikit, tapi nampol maksimal. Sama saja dengan Presiden Jokowi menyatakan bahwa buat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta itu tidak bisa sembarangan pilih orang. Beliau tidak menyebut kriterianya seperti Anies kan, melainkan banyak sekali. Artinya, sosok seperti Anies itu masih di bawah kriteria yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Yang dicari itu yang jauh di atas Anies, yang bisa kerja, karena banyak PR warisan Anies. Dikiranya hanya Anies yang bisa menata kata untuk nyindir sana sini. Presiden Jokowi ternyata lebih hebat menata kata. Justru dengan kata-kata yang singkat, padat, bermakna, dan sekali lagi nampol banget, bikin Anies terbanting dan terhempas. Kata-kata yang sulit dilawan karena kebenarannya tak terbantahkan.